Bismillahirrahmanirrahim. Faslun salat salat tahiyat. Al-awwal an-niyyah wa tsani takbiratul ihram wa tsalits qiyamu 'ala al-zahir fil fatih. Ar-rabi' qira'atul Fatihah. Wal khamis wudu' was sadis tuma'nina fihi. Was sabi'u i'tidal was samin tuma'nina fihi hatta sujud marratain. Wal ashir tuma'nina fihi wal hadi ashar julusun baina sajdatain wal thani ashar tuma'nina fihi wal thalith ashar tasyahud akhir wal rabi ashar bu'ud fi al khamis ashar salatu ala nabi fi al sadis ashar as-salam as-sabi ashar at-tartib. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru saja membaca daripada qasidah bait-bait syair burdah yang mana kita memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan segala hal yang kita hajatkan dan sebagaimana Shahihul Burdah meletakkan niat bait-bait syair untuk tawassul bin Nabi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, sudah sampai kita kemarin membahas tentang syurut salat. Kemarin bagaimana kita sebelum memasuki salat kita harus memperhatikan 8 hal. Yang mana tatkala kita salah satu daripada syurut salat tersebut tidak kita datangkan atau tidak kita jalankan, maka salat kita tidak akan sah. Lalu kemudian bagi siapa salat itu wajib? Ada kalanya kewajiban salat itu tidak semua orang itu bisa dikatakan wajib untuk menjalankan sholat. Ada syarat-syarat di dalam sebelum kita melaksanakan sholat harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu orang Islam. Nah, kalau orang kafir belum masuk Islam maka tidak wajib sholat dan juga dia tidak sah kalau sholat. Tapi nanti di hari akhirat dituntut sama Allah Subhanahu wa taala atas perkara sholat. Kenapa kok dituntut perkara sholat sedangkan dia di dalam sholat aja nggak sah? Lalu kenapa dituntut untuk melaksanakan sholat? Tapi kalau di dunia sholat nggak sah. Karena kita semua baik orang Islam, baik orang kafir telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di alam arwah, semua daripada individu manusia diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban, dimintai kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketauhidan. Yang mana Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Masing-masing daripada individu kita serentak menjawab dari sulbi tulang rusuk Nabi Adam, sepakat menjawab bala syahidna, menjawab seruan Allah
alastu birabbikum. Kita menjawab seruan tersebut dengan mengatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi engkau adalah sebagai Tuhan kami. Perjanjian tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Hajar Aswad. Yang mana makanya kalau kita ibadah haji atau umroh, kita tatkala melewati daripada Hajar Aswad itu disunahkan untuk melambaikan tangan. Kalau tidak bisa mencium, minimal melambaikan tangan. Kenapa kok melambaikan tangan? Nah, di situ telah diletakkan daripada janji-janji kita oleh Allah Subhanahu wa taala di Hajar Aswad. Sehingga meriset atau mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua tertuang dan tertulis jelas dalam kitab Sabilul Ihtikar karya Imam Abdullah bin Abdul Haddad tatkala menjelaskan tentang alam arwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir tersebut tidak sah untuk melaksanakan sholat. Tapi di hari akhirat dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang murtad, begitu juga orang murtad tidak sah kalau melaksanakan sholat. Bedanya dengan orang kafir, sama-sama tidak sahnya, tapi kalau orang kafir dia masuk Islam, dia tidak wajib untuk menggodok sholatnya. Kalau ini yang mau godok, maka tidak dapat atau tidak sah godoknya tersebut. Yang dia dapat apa? Sia-sia aja. Pahalanya pahala nafil mutlak aja, nggak dapat pahala daripada apa? Daripada fardhun sholat. Sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keringanan, tapi kok apa? Capek-capek sampai dia mau menggodok sholatnya. Beda halnya dengan orang yang murtad, wa ya'udzubillah min dzalik. Orang yang murtad tersebut itu tatkala dia masuk Islam kembali, maka dia wajib untuk menggodok sholatnya. Itu, jadi harus Islam. Kemudian yang kedua, orang yang baligh. Orang yang sudah baligh. Nah, baligh itu ada baligh bil ihtilam, ada baligh bisin. Baligh bil ihtilam yaitu khurujul mani, keluarnya mani, atau khurujul haid di mar'ah, di perempuan. Nah, kalau sin, kalau tidak keluar mani, tidak keluar darah sampai umur 15 tahun, maka orang tersebut dikatakan baligh. Fatwa shalah fi hadil baligh. Nah, wajib bagi orang yang baligh untuk melaksanakan daripada apa? Daripada sholat fardu. Nah, kalau belum balik, tidak wajib. Jadi kalau tidak sholat, tidak dosa. Tapi kita sebagai orang tua memerintahkan mereka tatkala umur 7 tahun dan memaksa mereka untuk melaksanakan sholat di umur 10 tahun. Kemudian kalau ada orang yang balik terlalu semangat untuk menggodok sholatnya, boleh apa enggak? Maka enggak wajib untuk menggodok sholat tatkala di hari-hari dia masih kecil. Nah, sebelum balik itu ada dua masa. Yang pertama ada satu masa namanya sobi, anak kecil. Nah, dalam sobi tersebut ada dua masa. Ada yang mumayyiz wa ghair mumayyiz. Yang ghair mumayyiz itu yang belum nalar, yang mumayyiz itu sudah nalar. Nah, kalau anak kecil mau menggodok, misalkan kita semangat ingin menggodok sholat, anak masih kecil tapi ingin menggodok sholat, boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah. Tapi kapan? Tatkala
masa kecil kita ba'da tamyiz, setelah kita tamyiz. Setelah kita nalar. Kalau kita belum nalar, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka itu tidak disunahkan untuk menggodok sholat. Dan juga tidak diwajibkan untuk menggodok sholat. Bahkan disunahkan aja untuk menggodok sholat tatkala dia sudah memasuki masa tamyiz. Jelas ya? Bahkan dia mengatakan kalau misalkan yang buat menggodok masa qabla tamyiz, ada yang mengatakan layan akidu wa kadzalika wa qilal haram, maka haram. Jelas ya? Kemudian yang ketiga yaitu akil. Orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal maka tidak wajib untuk sholat. Seperti orang yang gila, itu tidak wajib untuk sholat. Wa kadzalika la yajibul qadha alaih, tidak wajib untuk menggodok sholat. Orang yang gila, ya, kalau dia sudah sadar dari gilanya, sembuh, maka tidak wajib untuk menggodok sholat. Kecuali kalau orang gila, kalau dia murtad, kemudian dia gila. Nah, nanti dia sadar, dia masuk Islam lagi, wajib untuk menggodok sholat. Begitu juga walau mughma alaih, orang yang tidak sadar koma. Tiba-tiba orang tidak sadar koma. Bangun-bangun tidak wajib untuk menggodok sholat. Ya. Kemudian juga orang yang misalkan punya penyakit ayan, ya, tiba-tiba menghabiskan waktu sholat ayannya tersebut, maka tidak wajib untuk menggodok sholat. Nah, orang yang koma atau orang yang tidak sadar tersebut, kalau dia sengaja karena minum obat biar tidak sadar, maka dia wajib untuk menggodok sholat. Ya? Tapi kalau misalkan tidak sengaja, sakit, memang benar-benar sakit, gimana hukum menggodoknya? Hukumnya sunnah alal muqtamad, sunnah untuk melaksanakan godok sholat yang dia tinggalkan di masa tidak sadarnya atau di masa ketika jununnya tersebut. Jadi hukumnya sunnah. Nah, Islam balik kemudian akil itu dikatakan dalam fikih itu namanya haddut taklif, namanya mukallaf. Ya, kalau ada mukallaf berarti isinya Islam balik akil. Kemudian yang keempat yaitu apa? Salamatul ihdal hawas. Selamatnya salah satu daripada panca indera. Nah, panca indera itu ada pendengaran, ada penglihatan, ada bicara. Ya. Kalau orang yang buta plus tuli, maka tidak wajib untuk sholat. Dengan syarat apa? Bareng buta plus tuli. Walaupun bisa ngomong. Tapi kalau buta aja, tidak tuli, dan juga bisa berbicara, wajib untuk sholat. Tuli aja, bisa bicara dan bisa melihat, dia wajib untuk sholat. Nah, yang tidak wajib, buta plus tuli. Kenapa tidak wajib? Ya karena gimana belajarnya, tahu sholat itu gimana. Ya, buta plus tuli tidak wajib untuk sholat. Kemudian kalau sembuh juga tidak wajib untuk godok sholatnya dia. Dan yang kelima, bulugh dakwah, sampainya dakwah, pemahaman daripada kewajiban sholat tersebut. Kalau misalkan belum sampai dakwah tentang Islam, tentang ahkam sholat dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk sholat dan tidak wajib untuk menggodok sholat. Dan yang keenam yaitu naqa minal haid wan nifas, bagi perempuan. Jadi harus benar-benar suci dari darah haid dan juga darah nifas. Maka kalau dia sudah suci, baru dia wajib untuk melaksanakan sholat. Lalu kalau mau godok gimana? Fahukmuhu la yundabu. Hukumnya menggodok, wanita menggodok sholat fi ayyamil haid atau fi ayyamul
nufasa atau hayamun nifas fa hukmuhu la yundab, tidak disunahkan. Sahnya sah ma'al karohah, sahnya tetap sah tapi tidak disunahkan. Bahkan ada yang mengatakan sah sampai apa hukumnya, sah tapi makruh. Jelas ya. Nah, dari 6 tersebut, jika orang memenuhi syarat, maka wajib untuk sholat dan wajib untuk menggolok sholatnya tersebut. Tapi kalau misalkan ada 6 termasuk daripada salah satu daripada 6 tersebut, maka hukumnya tidak wajib untuk melaksanakan sholat dan juga tidak wajib untuk menggoloknya. Nah, kita memasuki daripada rukun min arkanis sholat. Dalam kitab ini dikatakan ada 17. Tapi di kitab lain itu ada yang mengatakan berapa? 13. Kitab lain lagi ada yang mengatakan berapa? 15. Ya, macam-macam. Berarti yang salah yang mana kitab ini? Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 13. Berarti kita mau ikut yang mana? Nah, kita mau ikut yang mana itu sama aja. Cuma beda dalam hitungan. Misalkan kalau dalam kitab ini tumak ninahnya itu dihitung satu-satu. Ruku, kemudian misalkan ruku itu rukun yang ke-6, misalkan tumak ninah rukun yang ke-7, iktidal rukun yang ke-8, tumak ninah yang ke-9 dihitung. Tapi di kitab yang lain mengatakan apa? Ruku plus tumak ninah 1 rukun, iktidal plus tumak ninah 1 rukun. Seperti itu aja. Nah, ada yang mengatakan juga niat khuruju minas shalah, niat keluar daripada shalah. Di kitab ini dikatakan tidak disebut, tapi di kitab lain, misalkan di kitab Abdi Suja dikatakan itu apa? Termasuk daripada rukun. Kitab ini dikatakan muktamad, hukumnya sunnah aja kita niat dalam khuruj minas shalah. Jadi salam, sebelum salam, sambil salam kita niatnya apa? Nawaitu khuruj minas shalah. Assalamualaikum, dalam terakhir salam yang pertama niat keluar daripada sholat. Nah, itu hukumnya sunnah aja. Kalau itu di rukun kan bahaya. Kenapa? Nah, kalau rukun khuruj minas shalah itu keluar dulu sebelum salam, batal sholat kita. Ya, jadi berbarengan dengan kalau misalkan salam dulu, kemudian niatnya tidak khuruj minas sholahnya tidak bareng sama salam, terakhir lambat, tidak sah juga salatnya kita. Karena rukun ini harus terpenuhi. Tapi ala kulli hal muktamad niat khuruj minas shalah fa hukmuhu sunnah. Jadi muktamad di dalam kitab Minhaj, ya, dalam kitab Al-Minhaj wa ghairihi, kitab daripada kitab yang tinggi dalam fikih karya Imam Nawawi mengatakan ja'ala rukun min arkanis shalah 13 rukun. Kemudian salat ini menurut Al-Imam Muhammad Al-Bakri, beliau mengatakan bahwa salat ini bisa digambarkan seperti manusia. Contohnya seperti syartun, syurutu shalah yang akan yang tadi sudah kita baca, syurutu shalah. Naqa anil haid wal nifas, duful wagan, ya, kemudian apalagi taharah al hadath wal khabath, taharah al hadath wan najas, fithab wal badan. Itu kemarin sudah kita bahas. Itu adalah syarat sebagaimana kita tidak melaksanakan sholat. Nah, syarat itu dalam manusia seperti kehidupan. Syarat itu adalah seperti kehidupan. Rukun yang akan kita bahas ada 7. Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ruku, tumakninah fi i'tidal. Itu seperti apa? Seperti kepala dalam elemen kehidupan manusia. Susunan manusia, syarat itu adalah kepala. Kemudian dalam sholat juga ada ba'ad min ab'adhi sholat. Apa itu ba'ad min ab'adhi sholat? Itu sholat rukun alladzi yujbaru bisujudin sahwi. Rukun yang mana kalau kita tidak lakukan maka bisa diganti atau ditambal sholat kita dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nah, itu ba'ad min ab'adhi sholat seperti apa? Itu anggota tubuh kita, tangan, kaki,
badan, anggota tubuh. Kemudian hay'ah, ada juga nanti hay'atu sholat. Nah, hay'atu sholat itu apa? Hay'ah itu alladzi la yujbaru bi sujudi sahwi. Kalau kita meninggalkan rukun tersebut atau sunnah tersebut, kita tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Seperti kita meninggalkan surah ba'dal Fatihah atau tasbih atau tasbih fi ruku' wa sujud. Ya, itu maka apa namanya hay'ah. Nah, kalau hay'ah dalam sholat itu seperti apa? Tazyin, untuk membuat anggota badan seperti rambut lebih mempercantik. Jadi ala kulli hal, di dalam rukun ini juga terbagi, daripada 13 tersebut terbagi dua. Ada rukun fi'li, ada rukun gauli. Rukun fi'li itu ada 8, yaitu niat, wal qiyam, wal ruku', wal i'tidal, wal sujud, wal julus baina sajdatain, wal julus akhir atau tasyahud akhir, wal tartib. Itu rukun fi'li. Adapun rukun gauli, yaitu ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, wa tasyahud. Tasyahud itu apa? Tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, itu namanya tasyahud. Kemudian apa? Wassalatu ala nabi wassalam. Assalamualaikum terakhir. Jadi terbagi dua, ada rukun fi'lin yang gerakan anggota tubuh kita melakukan, dan ada rukun gauli yang mana rukun tersebut lisan kita mengucapkan. 8 tambah 5 itu totalnya 13. Nah, rukun sholat yang pertama daripada 17 tersebut dalam kitab Safinatun Najah dikatakan an-niyah. Dan niyah itu apa? Hakikatun hukmun mahallu wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasal. Hakikat niat apa dikatakan niat? Dikatakan niat yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Yaitu apa? Bertujuan yang mana berbarengan dengan apa? Perbuatan. Jadi ketika kita niat dalam sholat, berarti kita juga berbarengan dengan perbuatan sholat. Dan niat mahal fil qalb, dalam hati. Fala yajib nutuk bihi bil lisan. Ketika kita mengucapkan dengan lisan tidak wajib. Yang wajib dalam hati niat. Kalau dalam hati ngucap, lisan tidak ngucap, sah sholat kita. Kebalikannya, kalau lisan kita ucap, hati kita kosong, tidak sah sholatnya. Begitu juga dalam hati kita niat usolli fardhu zuhri, tapi lisan kita usolli fardhu asri. Nah, kalau kita sholatnya zuhur, maka sah sholat kita. Tapi kalau kita sholatnya ternyata asar, hati kita niatnya zuhur, maka tidak sah. Jadi dilihat dalam hati, karena mahal niat. Tapi talafut biniyah hukumnya sunnah. Nah, orang dulu kalau kita belajar kecil itu taunya apa? Ayo sholat. Sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram kita niat. Await usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada al-ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar dari alif sampai ra, tidak ada niatnya. Sudah niat belum? Sudah tadi di awal, tidak sah sholatnya. Ya, jadi apa? Mahal niat daripada tempatnya niat ketika kita Allah, huruf alif dalam takbir sampai ra. Allah, nah itu mulai alif itu mahal niat sampai ra terakhir. Ya, itu niat. Wah, Ustaz, panjang berarti itu. Sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tidak cukup itu alif sampai ra. Tidak selesai akhirnya. Allahu akbar. Nah, bukan seperti itu. Dalam niat sholat kita harus ketahui juga terbagi menjadi 3. Pertama, sholat fardu. Kedua, sholat sunnah nafil. Dan yang ketiga, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah du sabab, yang sunnah itu ada dibagi 2, sunnah du sabab, sunnah
waqt muaqqat punya waktu. Ketika sholat fardu niatnya apa? Qasdu fi'lin wa ta'yin wa fardiyah. Cukup usolli, ta'yinnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli maghrib fardhan Allahu akbar. Jadi ketika fardu cukup 3. Usolli, kalau fardu dulu boleh usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhin, boleh. Itu wajib dalam pada niat. Adapun sholli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu sunnah. Mau didatangkan boleh, tidak didatangkan boleh. Tapi yang wajib ada itu tadi, qasdu fi'lin wa ta'yin wa fardiyah dalam salat fardu. Wa kadzalika salat fardu tersebut. Wa kadzalika nazar. Kalau kita misalkan nazar, ya harus ada qasdu fi'lin. Misalkan salat duha, karena ingin dapat pahalanya fardu, bisa enggak? Bisa. Apa dinazarkan? Kalau ketika nazar berarti ya fi maqami fard. Harus qasdu fi'lin wa ta'yin. Ta'yinnya apa? Duha. Usolli duha fardhon. Usolli fardhon duha. Allahu akbar. Nah, pakai lillahi ta'ala enggak apa-apa. Ya. Kemudian sunnah. Nah, sunnah misalkan du sebab, yang punya sebab. Seperti apa? Salat punya sebab. Masuk daripada masjid, ya, atau sholat qobliyah ba'diyah, atau sholat sebabnya waktu duha, tahajud, witir. Nah itu apa? Wajib kita niat qasdu fi'lin wa ta'yin. Usolli duha Allahu akbar. Usolli tahajud Allahu akbar. Usolli apa lagi? Usolli witir Allahu akbar. Dan yang lainnya tidak wajib. Usolli sunnatan duha Allahu akbar. Sunnahnya tidak disebut, tetap sah. Nah yang terakhir yaitu nafil mutlak. Nafil apapun, kita sudah sholat sunnah semua sudah selesai. Pingin sholat, nganggur pingin sholat. Kita apa niatnya? Usolli aja. Usolli Allahu akbar. Itu namanya nafil mutlak. Cukup qasdun fi'lin. Jadi kalau sunnah selain nafil mutlak yaitu qasdu fi'lin wa ta'yin, tapi kalau nafil mutlak cukup qasdu fi'lin saja. Itu dalam niat. Jadi ketika takbiratul ihram Allah sampai ra itu niat ada qasdu fi'lin wa ta'yin wa fardiyah. Jelas ya? Itu. Juga dalam niat itu ada nanti istihdhar hakiki, ada istihdhar urfi. Kemudian juga ada muqarranatul urfi wa muqarranatul hakiki. Lah, kita harus ketika takbiratul ihram Allahu akbar, kita harus istihdhar menghadirkan salat kita. Dengan apa? Yaitu tadi qasdu fi'lin wa ta'yin wa fardiyah. Wa muqarranatan yaitu apa? Berbarengan dengan takbir. Nah kalau misalkan kita tidak mendatangkan itu maka tidak sah sholat kita. Jadi hati-hati. Nah kalau yang dulu itu antum belum tahu ya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi yang sekarang itu bahaya. Antum sudah tahu kalau tatkala takbiratul ihram tidak ada niat di dalamnya maka tidak sah sholatnya, wajib untuk mengqadha. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Allah dengan lafaz Allahu akbar. Lafzul jalalah dan akbar. Kalau itu ganti Allahur Rahim, Allahur Rahman tidak sah. Yang penting adalah lafaz Allahu akbar. Mau itu tambahi dengan sifat yang lain Allahu azza wa jal akbar sah. Dan juga harus sukun Allahu akbar. Kalau itu ganti Allahu akbaru dia mengatakan tidak sah. Dia harus disukun Allahu akbar, takbiratul ihram. Dan yang ketiga al-qiyam 'alal qadir, yaitu wajib berdiri tatkala salat fardu fil fard. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau andai kata
berdiri tapi tidak sempurna. Semakin tua semakin kayak mau rukuk. Masih mampu berdiri, wajib untuk berdiri. Kadang orang masih jalan, anak tidak kuat buat berdiri. Oh ya, kapan? Setelah anak nanti sujud, mau berdiri ke rakaat kedua, anak tidak kuat. Jadi anak sholatnya duduk. Sah apa enggak? Tidak sah sholatnya. Loh kenapa? Harusnya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dulu, setelah berdiri rukuk, iktidal, sujud, setelah sujud duduk. Duduknya tidak harus di kursi. Duduknya tidak harus di kursi. Wa afdhalul julus fi shalah al-iftirash. Paling afdhalnya duduk dalam shalah al-iftirash. Apa itu duduk iftirash? Seperti duduk tasyahud akhir. Apa atau afdhalul duduk, afdhalul julus fi shalah yaitu at-tawarruk. Duduknya paling afdal itu tawarruk dalam sholat. Tawarruk itu apa? Yaitu seperti tasyahud akhir. Yang kaki kiri dipadalkan keluar. Jadi pantatnya nempel ke tanah atau ke tehel. Jadi tidak harus itu. Kalau misalkan iftirash juga tidak bisa, gimana? Tarabuk atau tawarruk, tidak bisa tarabuk, sila. Tidak ada yang larang. Jadi apa? Kalau misalkan tidak bisa lagi mau duduk di kursi tidak jadi masalah. Ala kulli hal yang penting mulailah takbir dalam keadaan berdiri. Tak sah kalau orang yang dia mampu jalan berdiri dengan gagahnya ketika Jumatan sediakan kursi duduk takbir Allah, tidak sah. Banyak apa enggak itu? Banyak. Tidak sah, hati-hati. Harusnya apa? Dia berdiri dulu. Sampai di mana dia ke tempat rukun yang dia tidak mampu untuk melakukan baru duduk. Nah itu hadis tersebut rukun ini yang mana Rasulullah SAW mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah berdiri, kalau tidak mampu baru duduk. Fa illam tastati' kalau tidak mampu untuk duduk fa 'alal janbin muttaji'an. Salat tiduran nyamping. Ya. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nyamping juga tidak bisa berbaring. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut seorang kecuali yang dia mampu. Nah, ini hadis terjadi untuk siapa? Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain itu adalah pembesar daripada sahabat. Beliau masuk Islam tatkala perang Khaybar. Beliau dibaiat sama Rasul dan beliau masuk Islam. Angan-angannya beliau dijadikan debu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pakai hidup? Lah kenapa kok ingin dijadikan debu? Karena mengingat masa lalunya itu tidak baik. Masa lalunya bukan dalam keadaan Islam. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tatkala kita berkumpul denganmu, kita seakan-akan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan menjadi orang yang paling bertakwa. Kita seakan-akan orang yang paling jauh dari neraka. Tapi tatkala kita pulang ke rumah, lihat keluarga, lihat istri, lihat uang, lihat kerjaan, aku lalai ya Rasulullah. Aku bermain dengan keluargaku, aku belanja dengan uangku, aku lalai. Lalu gimana ya Rasulullah? Akhirnya Rasul menjawab, andai kata kalian tatkala denganku menjadi orang, merasa orang yang paling bertakwa, dan ketika pulang keadaanmu sama seperti berada denganku, maka malaikat akan sebah bolak-balik sama kamu. Maksudnya apa? Berarti pencapaian yang sangat tinggi. Dan itu tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa sama Rasulullah. Orang waktunya duduk sama aku, duduk dalam majelis, duduk dalam kebaikan, ingat sama Allah. Waktunya lalai, dia apa? Lupa tapi ingat untuk kembali. Kata Rasulullah, dimaklumi, tidak apa-apa.
Lah, umron. Akhirnya para sahabat lega dengar jawaban Rasulullah. Oh, berarti tidak apa-apa, ditoleransi sama Rasulullah. Akhirnya Imran bin Husain ini mendengar itu, wah, malaikat mau sebah sama aku. Akhirnya apa? Menjadikan semua daripada waktunya untuk mendekatkan diri dan menjaga kezuhudan, menjaga menjauhi daripada dunia. Selalu malam hari ditangisi karena takut li khasyatillah. Waktu siangnya dihabiskan li tagarrub ilallah. Akhirnya beliau dicoba sama Allah punya penyakit namanya bawasir, yaitu ambeien. Selama 30 tahun beliau melihat para malaikat seliweran dan mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Akhirnya apa? Mendapat kedudukan yang dijanjikan sama Rasulullah. Menjaga ketakwaan keimanannya, beliau bisa melihat malaikat. Nah, dari hadis ini gimana? Datang ke Rasulullah, Rasulullah aku ini bawasir gimana? Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau engkau salatlah berdiri tidak mampu, maka duduk. Nah, ini hadis dari Imran bin Husain. Suatu ketika sudah 30 tahun sabarnya ingin sama Rasulullah datang. Ya Rasulullah, ini kayaknya aku sudah ingin berdiri nih sholatnya. Kok capek, bosan duduk terus. Aku ingin sempurna sholatnya berdiri. Doakan aku ya Rasulullah agar aku disembuhkan penyakitnya. Kemudian sama Rasulullah SAW didoakan untuk kesembuhan Sayyidina Imran bin Husain dan sembuh daripada penyakitnya tersebut. Dari detik kesembuhan Imran bin Husain, waktu itu juga malaikat hilang dari pandangan matanya. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tiap hari, tiap waktu malaikat itu nyopo aku ya Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kok aku tidak lihat malaikat ya Rasulullah, hilang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, betul ya Imran bin Husain. Engkau tatkala 30 tahun dengan penyakitmu engkau sabar, mengharap ridha Allah dengan kesabaran, menahan sakit, terus beribadah kepada Allah. Sekarang engkau sembuh, maka malaikat pun hilang dari mata. Akhirnya Imran bin Husain kata, ya Rasulullah, kembalikan aku, pingin penyakit ini lagi balik ke aku. Akhirnya didoakan lagi sama Rasulullah agar tertimpa penyakit tersebut. Akhirnya melihat para malaikat. Bahkan dikatakan ulama, barang siapa yang menyebut dalam suatu majlis Sayyidina Imran bin Husain, maka hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis malam ini kita menyebut kisah Imran bin Husain, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada pembesar sahabat Nabi. Bahkan tatkala wafat, beliau mengatakan apa? Pada sanak keluarganya hidup sampai Rasulullah wafat, beliau juga hidup. Perang antara Sayyidina Ali, beliau ketika ada kericuhan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau pergi ke Basrah di atas gunung mengembala kambing dan tutup mulut, aku tidak ikut-ikut, aku mau mengembala kambing. Tatkala wafat, sebelum wafat wasiat kepada keluarganya, ya anak-anakku, wahai istriku, wahai keluargaku, aku wafat sembelih kambing, bikin jamuan makanan yang mewah. Ya, kenapa? Kok sampai bikin jamuan yang mewah? Karena aku bertemu orang yang zat yang aku paling cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahagia aku tatkala aku wafat untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, man ahabba lika Allah, barang siapa yang cinta untuk bertemu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih cinta untuk bertemu hamba tersebut. Mudah-mudahan cerita ini juga membuat spirit kita, semangat kita untuk senantiasa menjaga daripada keistiqomahan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasal yang yang keempat ini insyaallah qiraatul Fatihah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، صلى وسلم ربي عليه عد الحبي، وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي.